Korban dipaksa untuk pegang PYD tersangka. YN memanggil anak satu persatu untuk masuk ke kamar secara bergantian. Setelah itu, pintu kamar pun dikunci, dan para korban ditakut-takuti mereka tidak diperbolehkan pulang apabila tidak menuruti kemauan YN. 2. YN meminta diintip saat berhubungan badan. Tak hanya meminta untuk disentuh di bagian intimnya, namun YN juga kerap memaksa anak-anak perempuan agar mengintip saat YN berhubungan badan dengan suaminya. 5. Paksa dua anak untuk berhubungan badan. Polisi juga mengungkap YN ternyata sudah memaksa dua anak untuk berhubungan badan. Welcome to Septakid Disaster. Kembali lagi dengan saya, Septakid. Semoga kabar kalian sehat dan berbahagia selalu. Cerita kali ini datang dari Jambi. Sempat heboh di waktu yang lalu. Bagaimana tidak, seorang ibu muda telah melakukan aksi bejatnya kepada anak-anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, jumlah korbannya pun mencapai 17 anak. Ibu muda ini melakukan aksi cabulnya di dalam rumahnya sendiri. Sebelum masuk ke ceritanya, kita kenalan dulu kepada pelakunya agar tidak bingung. Pelaku adalah berinisial YN, 25 tahun. Sebelum menikah, YN ini berprofesi sebagai pemandu lagu atau LC di salah satu karaoke. Namun, setelah menikah, pekerjaan tersebut ditinggalkan oleh YN. Dan setelah menikah, YN adalah seorang ibu muda yang mempunyai satu anak umur 10 bulan. Dia mempunyai usaha rental PlayStation di rumahnya. Sedangkan suaminya adalah seorang buruh harian lepas yang setiap pagi berangkat kerja hingga sore, bahkan malam hari baru pulang. Tersangka YN ini awalnya dikenal sebagai ibu rumah tangga yang jarang bergaul dengan tetangga dan jarang keluar rumah. Kebanyakan berada di dalam rumah karena mengurus usaha rental PlayStation dan menjual makanan. Jikalau saat keluar rumah pun, YS kerap menggunakan pakaian tertutup. Jadi, tidak ada kecurigaan dari warga sekitar. Warga sebelumnya juga tidak menyangka YN bisa melancarkan aksi pencabulan kepada anak-anak. Tindakan ini dilakukan pertama kali pada tanggal 24 sampai 26 Januari dan berlanjut sampai dengan Februari 2023. Dari kejadian ini, salah satu orang tua korban melaporkan kepada Polda Jambi. Kemudian 11 korban juga dihadirkan saat laporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Polda Jambi juga didampingi oleh UPTD PPA Provinsi Jambi terungkap bahwa pelaku YN melakukan pelecehan terhadap 17 anak. Rinciannya, sebanyak 10 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Pihak kepolisian kemudian menetapkan YN sebagai tersangka dan diamankan di markas Polda Jambi. Kasus ini mulanya terungkap saat YN melakukan laporan ke polisi. Entah apa yang membuat YN ini malah melapor ke polisi. Entah karena takut ketahuan atau bagaimana. Dia mengaku diperkosa belasan anak-anak. Namun setelah didalami oleh polisi, ternyata justru YN yang memaksa belasan anak tersebut untuk memegang area intimnya dan kemaluannya. Dan lebih parahnya lagi, beberapa dari mereka dipaksa untuk melakukan berhubungan intim. Usut punya usut, si YN ini juga mempunyai penyimpangan seksual.
Menurut pengakuan sang suami, saat diinterogasi polisi, YN kerap mengancam akan membunuh anaknya yang masih berusia 10 bulan jika tidak dilayani oleh sang suami. Lebih gilanya lagi, apabila si suami tidak bisa melayani, si YN ini sering berkata akan mencincang anaknya, membunuh anaknya, dan sebagainya. Tidak hanya itu, suami YN juga kerap melihat YN tersebut melukai dirinya dengan menggunakan silet. Fakta ini didapat Polda Jambi usai memeriksa suami dan ibu mertua tersangka. Awal mula kejadian sekitar waktu siang. Saat suami YN sedang bekerja dan anak bayinya sedang tidur, dan di rumahnya sudah ada anak-anak yang sedang bermain game. Inilah kelakuan durjana ibu muda tersebut. 1. Korban dipaksa untuk pegang PYD tersangka. YN memanggil anak satu persatu untuk masuk ke kamar secara bergantian. Setelah itu, pintu kamar pun dikunci dan para korban ditakut-takuti mereka tidak diperbolehkan pulang apabila tidak menuruti kemauan YN. YN meminta agar anak laki-laki memegang PYD dan alat vitalnya. Merasa hasratnya terpuaskan, YN selalu mengulangi aksinya tersebut. Hal tersebut diungkap oleh salah satu orang tua korban. Dari situlah para orang tua korban melapor karena dia mengaku sebagai korban pelecehan. Padahal YN adalah yang memintanya sendiri. 2. YN meminta diintip saat berhubungan badan. Tak hanya meminta untuk disentuh di bagian intimnya, namun YN juga kerap memaksa anak-anak perempuan agar mengintip saat YN berhubungan badan dengan suaminya bila suaminya waktu di rumah. Kalau korban cewek, mereka dibujuk rayu akan diberikan waktu tambahan gratis bermain game. Mereka hanya disuruh mengintip saat si pelaku dan suami sedang melakukan hubungan suami istri. Suami YN sendiri tidak mengetahui bila dirinya diintip anak-anak perempuan pada saat berhubungan badan dengan YN. Suaminya tidak tahu karena dia menyuruh korban mengintip dari luar dengan membuka sedikit jendela. Karena YN ini mempunyai perilaku penyimpangan, maka dia akan merasa puas jika ada yang melihat mereka. 3. Para korban dicekoi film dewasa. Entah apa yang ada di pikiran YN. YN juga kerap mencekoki anak-anak untuk menonton film dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi, para korban dirangsang dengan menonton film dewasa. Dan seusai menonton film dewasa tersebut, mirisnya para korban anak-anak selalu mendapatkan serangan kekerasan seksual oleh YN. 4. Ancam akan cincang bayinya jika suami tolak hubungan badan. Tak hanya sebatas itu, lebih gilanya lagi, YN juga terungkap pernah mengancam akan mencincang bayinya jika hasratnya tidak dipenuhi. Ancaman itu ia sampaikan kepada sang suami yang berinisial AF. Dari keterangan suaminya, dia melihat istrinya menyayat tangannya menggunakan silet. Suami YN kemudian menceritakan hubungan rumah tangga mereka. Kepada polisi, AF mengaku mendapatkan ancaman dari YN yang akan mencincang anaknya apabila hasratnya tidak dilayani. Jadi,
bisa kita pastikan selain pedofilia, si YN ini juga psikopat. Gila, ibu dan istri macam apa ini? Tersangka pelecehan 17 anak di bawah umur. 5. Paksa 2 anak untuk berhubungan badan. Polisi juga mengungkap YN ternyata sudah memaksa 2 anak untuk berhubungan badan. Hal ini terungkap berdasarkan pemeriksaan lanjutan terhadap para korban. Dari pemeriksaan lanjutan korban, polisi menemukan ada 2 anak yang dipaksa untuk melakukan berhubungan badan dengan tersangka. Polisi mengungkapkan bahwa kedua anak yang menjadi korban itu berusia 12 tahun dan 14 tahun. Persetubuhan itu dilakukan setelah kedua remaja itu diminta untuk menonton film dewasa oleh tersangka YN. Jadi, ada 2 korban dipaksa berhubungan badan. Diawali dengan korban dirangsang dengan menonton film dewasa. Kemudian mereka diajak masuk ke kamar pribadi YN untuk melakukan hubungan itu. Dari kejadian tersebut, para korban anak-anak sangat mengalami trauma dan telah diberikan pendampingan psikologis. Setelah kejadian dan laporan itu, polisi pun langsung menangkap YN di rumah saudaranya. YN awalnya sempat mengelak atas tuduhan tersebut. Dia bersikeras dialah yang telah diperkosa oleh anak-anak tersebut. YN juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Setelah tiba hari sidangnya, tangis pun pecah. YN hanya duduk termenung dan akhirnya dia mengakui perbuatan bejatnya tersebut. YN terbukti secara sah dan bersalah. Dia juga melakukan perbuatan cabul dengan sengaja dan dilakukan secara terus-menerus. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, yaitu pidana penjara selama 11 tahun kurungan serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda itu tidak dibayar atau tidak diganti, maka akan dikenakan tambahan kurungan penjara selama 1 tahun. Pesan dari kisah ini adalah tetap selalu waspada. Predator anak bisa dilakukan siapa saja, dan mereka selalu ada di mana-mana. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Jangan lupa utarakan pada kolom komentar dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.